Di sebuah senja yang temaram di kota Baghdad, suasana istana yang megah terasa sedikit berbeda. Di atas singgasana emasnya, Raja Harun al-Rashid duduk termenung dengan wajah yang murung. Pandangannya kosong, menembus kemewahan ruangan seolah mencari jawaban atas beban berat yang menggelayuti pikirannya. Ia memikirkan nasib rakyatnya, tentang keadilan yang terasa begitu rumit untuk ditegakkan secara merata. Merasa buntu, sang raja akhirnya memerintahkan pengawalnya untuk memanggil satu-satunya orang yang ia yakini mampu memberinya pencerahan, Abu Nawas. Tak lama kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam balairung istana. Dengan langkahnya yang ringan dan penuh hormat, ia mendekati singgasana. Matanya yang tajam segera menangkap gurat kegelisahan yang terpancar jelas di wajah sang penguasa. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," sapa Raja Harun al-Rashid dengan suara berat. "Aku sedang dirundung kebingungan yang luar biasa. Setiap hari aku berusaha menjadi pemimpin yang adil, menerapkan hukum sekeras-kerasnya bagi yang bersalah, dan memberi penghargaan bagi yang berjasa. Namun, mengapa rasanya keadilan sejati semakin jauh dari genggaman? Semakin aku mencoba, semakin aku merasa ada yang kurang." Raja menghela napas panjang, menumpahkan keluh kesahnya. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama lalu tersenyum tipis. "Ampun Paduka," jawabnya lembut. "Terkadang kita terlalu sibuk mencari ranting yang patah di puncak pohon, hingga kita lupa memeriksa akarnya yang mungkin udah lapuk. Keadilan, seperti pohon itu, seringkali masalahnya tidak berada di tempat yang kita lihat." Melihat Raja masih tampak bingung, Abu Nawas melanjutkan, "Izinkan hamba menceritakan sebuah kisah singkat Paduka. Di sebuah pasar yang ramai, ada seorang pedagang kain kaya yang kehilangan kantung uangnya. Ia segera menuduh seorang kuli panggul miskin yang kebetulan berada di dekatnya. Tanpa bukti yang kuat, si kuli panggul diseret ke hadapan hakim. Hakim yang hanya melihat penampilan lusuh si kuli dan kekayaan si pedagang, hampir saja menjatuhkan hukuman. Namun seorang bijak yang kebetulan lewat bertanya pada si pedagang, 'Koin jenis apa yang ada di dalam kantungmu?' Si pedagang menjawab dengan sombong, 'Tentu saja koin emas.' Orang bijak itu kemudian meminta kantung tersebut dibuka, dan isinya ternyata adalah koin perak. Raja Harun al-Rashid mendengarkan dengan penuh perhatian. Ekspresi wajahnya perlahan berubah dari kebingungan menjadi rasa ingin tahu yang mendalam, seolah ia mulai menangkap arah pembicaraan Abu Nawas. Abu Nawas lalu membungkuk sedikit, menjelaskan inti dari perumpamaannya. Paduka yang mulia, hakim dalam kisah tadi hampir saja berbuat zalim karena ia hanya melihat apa yang tampak di permukaan, kemiskinan si kuli dan kekayaan si pedagang. Ia menerapkan hukum tanpa kebijaksanaan. Keadilan sejati bukan hanya tentang menghukum atau memberi imbalan sesuai aturan tertulis. Keadilan yang hakiki lahir dari kebijaksanaan untuk melihat kebenaran yang tersembunyi, dari empati untuk merasakan apa yang dirasakan rakyat kecil, dan dari kejujuran hati seorang pemimpin untuk mengakui bahwa penampilan bisa menipu. Penjelasan Abu Nawas bagai air sejuk yang membasahi pikiran raja. Ia akhirnya mengerti bahwa keadilan bukanlah sekadar pasal-pasal hukum yang kaku, melainkan sebuah seni yang membutuhkan hati nurani dan pemahaman mendalam terhadap kondisi manusia. Cahaya pencerahan kini terpancar di wajah Raja Harun al-Rashid. Ia tersenyum tulus kepada penasihatnya yang cerdik itu. "Terima kasih Abu Nawas. Engkau sekali lagi telah membuka mataku," ujar Raja dengan nada penuh penghargaan. "Mulai hari ini aku akan memimpin tidak hanya dengan kitab hukum, tetapi juga dengan hati. Aku akan turun langsung mendengarkan suara rakyatku yang paling lemah sekalipun, dan memastikan setiap keputusanku didasari oleh kebijaksanaan dan kasih sayang." Raja merasa beban di pundaknya terangkat. Melihat wajah sang raja yang kembali cerah dan penuh semangat, Abu Nawas tersenyum puas. Tugasnya telah selesai. Dengan penuh takzim, ia pun membungkukkan badan dan pamit undur diri dari hadapan sang raja, meninggalkan pemimpinnya dengan tekad baru untuk mewujudkan keadilan yang sejati di seluruh negerinya.